teman-teman, perkenalkan saya Dr. Agung Pramaswari, spesialis neurologi. Kita bertemu lagi dalam acara Disanur, Diskusi Santai Neurologi. Acara ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia atau Perdosi Cabang Denpasar. Nah, pada kesempatan kali ini, kita telah kedatangan tamu narasumber yang sangat kompeten di bidangnya untuk kita ajak diskusi tentang topik yang akan kita bahas. Topik kali ini tidak kalah menarik dengan topik-topik yang lain dan tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Topik yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana menghadapi pusing berputar mendadak atau yang kita kenal dengan vertigo. Dan tentunya saya yakin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan istilah vertigo dan bahkan mungkin sudah pernah mengalaminya atau keluarganya pernah mengeluhkan hal yang sama. Maka dari itu, kita langsung saja perkenalkan narasumber kita kali ini yaitu Dr. Putu Setiani M. Biomed Spesialis Saraf. Pagi dokter. Pagi Dokter Agung. Lama nggak ketemu ya. Iya benar, gara-gara pandemi ini offline semua. Yes, benar-benar harus mau nggak mau via daring dulu ya teman-teman, jaga jarak semua. Oke, jadi Dr. Setiani ini adalah senior saya dahulu di Universitas Udayana. Beliau menamatkan dokter spesialis sarafnya di program studi spesialis neurologi Universitas Udayana pada tahun 2019. Dan saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan dan Klinik Kasih Ibu Di Dalung. Dalung, Ya? benar, Dok. Klinik Kasih Ibu Dalung. Oke, mungkin kita langsung mulai saja diskusi pada pagi hari ini. Pertama-tama Dok, seperti saya bilang tadi, kan tentu masyarakat dan teman-teman sini sudah tidak asing lagi dengan istilah vertigo. Banyak sekali saya praktek pribadi, pasien itu datang dengan keluhan, dok saya pusing, dok saya vertigo. Tapi kadang-kadang kalau saya gali lagi, yang dibilang pusing itu tidak selalu pusing berputar. Kadang malah dibilang nyeri kepala pun juga pusing. Sebenarnya vertigo itu definisinya apa dok? Apakah dia pusing berputar atau malah nyeri kepala agar nantinya masyarakat tidak salah kaprah? Iya baik Dokter Agung, mungkin terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk kesempatan saya sudah diberikan sebagai narasumber untuk topik kali ini. Jadi memang pusing itu keluhan yang sangat umum sekali, baik itu yang praktek dokter umum atau mungkin di spesialis saraf. Jadi hampir 20% kasus ya dokter ya, rata-rata sebagian besar pasien akan datang dengan keluhan pusing. Memang di sini bagi masyarakat awam tentunya mereka sendiri pun kurang paham. Jadi kapan mereka mengalami sakit kepala atau kapan mereka mengalami pusing berputar. Tapi secara medis kedua hal itu sangat berbeda. Misalnya untuk keluhan nyeri kepala. Jadi kalau untuk keluhan nyeri kepala itu lebih terasa adalah kepalanya cenut-cenut. Mungkin bagi orang awam, aduh dok, kepala saya cenut-cenut nih. Nanti akan kita gali lagi. Cenut-cenutnya itu seperti apa Bapak Ibu? Apakah rasanya seperti berdenyut? Dan juga mungkin kita bisa tanyakan lokasinya di mana. Apakah di separuh kepala atau misalnya di pelipis mungkin seperti itu. Dan nanti akan kita gali lagi lebih detail. Nah, sedangkan untuk keluhan yang tadi vertigo, itu pusing berputar nggak dok? Atau bagaimana? Nah itu biasanya nanti kita akan bedakan lagi. Cuma memang tidak semua pusing berputar itu sama dengan vertigo seperti itu. Jadi pusing berputar itu nanti bisa kita definisikan adalah satu, secara keluhan pasien dulu. Misalnya kita tanyakan, pusing berputarnya seperti apa? Apakah rasanya badan si pasien yang goyang, spinning around, atau mungkin sekeliling dok, saya kok rasanya diam ya dok, tapi kok rasanya langit-langitnya yang berputar atau lantainya yang goyang-goyang putar gitu. Dan biasanya nanti detail lagi kita tanya, karena ada beberapa istilah untuk keluhan pusing berputar yang tidak semuanya adalah vertigo. Contohnya di bagian saraf mungkin sudah biasa kita jumpai istilah dizziness atau misalnya disequilibrium atau misalnya presincope. Jadi kalau misalnya yang dizziness itu biasanya pasiennya akan datang ke praktek dengan keluhan, dok saya kok rasanya goyang ya dok ya, goyangnya itu kayak gimana Bapak Ibu? Sayanya diam dok, tapi kok goyang-goyang seperti mabuk laut atau misalnya naik kapal laut goyang. Nah itu yang kita sebut dengan dizziness atau misalnya sensasi bergoyang. Kemudian ada juga istilah disequilibrium. Jadi kalau disequilibrium itu tidak stabil. Tidak stabilnya seperti apa Bapak Ibu? Jadi misalnya pasiennya itu
nggak stabil Dok, jadi kayaknya mau mau apa ya, nggak stabil, saya jalan rasanya tidak tidak bisa menapak lurus. Nah seperti itu biasanya pasiennya keluhan. Atau yang paling kadang-kadang yang bisa membedakan dengan keluhan pusing berputar tuh, yang sering kapah tuh biasanya presinkup. Kalau presinkup ini keluhan pasiennya, Dok saya kok kayak mau pingsan ya Dok ya, kayak mau jatuh. Terus biasanya kita gali, kira-kira sebelum mau jatuh mau pingsan tuh apa Pak kira-kira. Kadang-kadang kayak mau jatuhnya itu gelap gitu Dok, kayak nggak ada, kayak tiba-tiba mau gelap mau jatuh, seperti itu biasanya kita sebut dengan presinkup. Jadi memang ada keluhan-keluhan pusing yang secara definisi itu harus kita bedakan. Tentunya untuk vertigo itu sendiri definisinya memang ada kelainan persepsi di organ keseimbangannya, baik itu dari persepsi internal, pasiennya sendiri yang merasa badannya goyang, atau situasi sekelilingnya yang dia merasa goyang tanpa adanya pergerakan dari tubuhnya dia atau dari kepalanya, seperti itu sih. Jadi lebih ke sensasi menurut saya sih dokter. Jadi teman-teman penting sekali ya untuk tahu seperti apa sih yang namanya vertigo itu sendiri. Jadi tidak semua pusing itu namanya vertigo, seperti itu ya. Kemudian kalau penyebabnya sendiri Dok, pusing berputar itu apa saja Dok biasanya penyebabnya? Jadi mungkin nanti berhubungan dengan definisi yang tadi saya sempat singgung ya Dokter Agung. Jadi memang untuk penyebab, nanti tentunya untuk vertigo itu ada 2 garis besar. Jadi organ keseimbangan itu mungkin saya mundur sedikit ya, mungkin sekilas. Organ keseimbangan itu ternyata sensor yang spesifik. Dia tidak hanya melibatkan satu organ aja. Beda dengan panca indera lain seperti misalnya mata, khususnya hanya untuk melihat view aja. Misalnya telinga hanya khusus untuk mendengar. Atau misalnya lidah hanya khusus untuk mengecap rasa. Tapi khusus untuk keseimbangan ini ada 3 sensornya. Yang pertama itu adalah sensor mekanik, yaitu di labirin telinga dalam. Mungkin letaknya itu seperti yang rumah siput, seperti itu. Kemudian ada juga sensor visual, yaitu dari mata. Dan yang terakhir itu adalah sensor posisi tubuh. Jadi itu melibatkan otot, sendi, dan juga join tulang belulang dan segala macam. Jadi 3 macam sensor ini ditambah sama satu yang paling penting, itu adalah pusatnya di otak, terutama di otak kecil ya Dokter Aju. Jadi di otak kecil itu, di lokasi cerebellum itu juga ada pusat pengatur keseimbangan. Kemudian di batang otak, nah di batang otak itu ada inti. Jadi inti saraf nomor 8, itu yang namanya kita sebut dengan inti nukleus dari nervus vestibularis. Itu pengatur keseimbangan. Sedangkan yang tadi di telinga, nah itu ada nervus sarafnya si vestibularis itu. Jadi memang mungkin gimana ya, saling berkaitan dia sama satu sama lain. Jadi ada rangsang keseimbangan diterima di sensor dari dia mata, pergerakan kepala atau leher, terutama di telinga. Kemudian posisi sumbu tubuh. Nanti diolah transmisi impuls-impulsnya itu di otak. Jadi mungkin kalau rekan-rekan agak susah membayangkan, anggap aja kayak komputer. Jadi di komputer itu ada CPU-nya, ada prosesornya, ada motherboard-nya mungkin ya. Dan juga ada nanti keyboard-nya. Jadi keyboard untuk tempat kita ngetik, seperti itu. Jadi di sini kelainannya harus kita bedakan. Apakah di otak komputernya, di prosesor atau motherboard-nya yang ada di otak kecil, batang otak, di inti nukleusnya itu, atau jangan-jangan errornya malah di keyboard komputernya nih, atau di organ keseimbangan yang ada di telinga, bukan di pusatnya. Jadi ada 2. Di inti vestibularis yang bagian perifer, itu biasanya gejala pusing berputarnya kita sebut dengan vertigo perifer, atau kelainannya di inti otak tengah, di batang otak dan di otak kecil, itu yang namanya vertigo sentral. Seperti itu dokter untuk lokasinya kurang lebih. Nah selain itu juga untuk vertigo ada juga yang bukan dari sistem vestibularis yang tadi saya sebut. Bisa juga dia non vestibularis. Misalnya ada pasien dengan kencing manis lama tidak terkontrol, ada pasien dengan hipertensi tidak terkontrol, atau pasien malah tensinya rendah, atau misalnya penyakit-penyakit autoimun lainnya, degenerasi lain. Nah kalau itu biasanya kita mungkin agak susah ya
menentukan letaknya di mana, karena bisa di kedua tempat atau bisa di satu tempat, itu agak susah menentukan untuk lokasinya. Jadi gejalanya pun juga mungkin tidak terlalu spesifik seperti itu sih Dokter Agung. Ternyata banyak Dok ya penyebab dari Iya vertigo benar, itu banyak sekali. banget ya. Jadi kan memang harus digali lebih lanjut Benar-benar sebenarnya. harus digali lebih detail lagi lah. Nah, kalau seperti kita bahas tadi kan memang pusing berputar itu gejala utama dari vertigo Dok ya. Benar. Ada nggak Dok gejala lain yang ikut menyertai selain pusing berputar itu kalau dalam vertigo sendiri? Jadi mungkin saya garis bawahi ya Dokter Agung, bahwa vertigo itu bukan penyakit. Jadi vertigo itu hanya gejala. Jadi gejala vertigo ini bisa merupakan salah satu gejala dari diagnosis penyakit apapun. Jadi mungkin seorang dokter, saya rasa untuk bisa menegakkan diagnosis, dokter nih tahu penyakitnya apa. Jadi satu, dia anamnesis panjang lebar, makanya mungkin pasien kadang-kadang heran, aduh nih dokter, saya cuma pusing berputar loh dok, obatnya apa gitu. Nggak bisa buru-buru seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon maklum ya. Jadi kita tuh memang untuk menegakkan suatu penyakit itu banyak nanya. Satu, keluhannya sejak kapan? Kedua, gejala pusingnya kayak apa? Mungkin tadi yang sudah saya bilang ya, apakah muter, goyang, mengambang, melayang, atau justru mau jatuh. Nah, itu benar-benar berbeda sekali. Terus kedua, gejala lainnya. Mungkin untuk kelainan yang vertigo di perifer, yang memang lokasinya adalah di bagian telinga, itu biasanya kita tanya, Bu, Pak, kira-kira ada nggak gangguan pendengaran? Gangguan pendengaran kayak apa itu dok? Mungkin telinganya benenging, nging bunyinya kayak gitu. Jadi istilahnya mungkin di medis tinnitus. Terus yang kedua, pendengarannya menurun. Maaf Pak, Ibu, kok ada nggak misalnya agak sedikit berkurang pendengarannya, kurang mendengar bisa suara, atau justru suaranya itu kok terasa kayak penuh di telinga, kayak bunyi penuh dok rasanya, kayak ada bunyi air laut, apa bunyi angin gitu. Atau misalnya mungkin ada, mohon maaf ya, keluar cairan dari telinga seperti itu. Jadi kalau misalnya gejala-gejala yang selain keluhan vertigo saja, misalnya ada gejala di telinga, terus jangan lupa kadang-kadang vertigonya kumatnya kapan Pak Ibu? Aduh dok, vertigonya kumat setiap saya gerakin kepala, saya mau tiduran, duduk kebangun, wah pusing dah dok, nggak kuat dah saya. Nah itu juga harus kita tanyakan ke pasien selain gejala-gejala yang itu. Dan juga mungkin nanti ada gejala adalah yang khas dari vertigo karena perifer itu adalah mual muntah. Itu hebat sekali biasanya. Pasien itu mohon maaf kadang-kadang sampai nggak bisa bangun ya dari tempat tidur. Jadi dia mau duduk aja, udah aduh nggak kuat, cenderung untuk nutup mata. Lebih nyaman dia nutup mata. Kenapa gitu? Karena dengan menutup mata, pasien itu menghilangkan sensor yang visual. Jadi sensornya visual dihilangkan, otomatis gangguannya cenderung ya akan membaik keluhannya itu. Tapi tentunya memang harus nanti digali lebih lanjut lagi keluhannya. Nah, itu untuk yang vertigo perifer, yang karena memang kelainannya di saraf vestibular yang bagian tepi. Nah, kalau yang bagian yang nervus vestibularis yang katanya di otak itu apa gejalanya dok? Mirip nggak atau sama enggak? Nah itu nanti tentunya akan ada gejala-gejala yang saya akan jelaskan lebih lanjut lagi mungkin dokter ya. Ada gejala-gejala khusus pokoknya. Nah ini menarik ini gejala-gejala khusus itu. Oh gejala khususnya, oke dokter. Ini menarik. Jadi soalnya kan kayaknya terkait pasien soal beberapa bilang dok vertigo ini gejalanya ringan nggak sih dok? Ya, atau ya, dia benar. justru malah penyakit yang berbahaya? Kayaknya terkait dengan ini ya dok ya, Khusus gejala ya. khusus ini dok. Jadi kalau kita di bagian saraf itu ada gejala khusus yang benar-benar harus membuat kita aware, waspada. Jadi itu istilahnya adalah red flag atau bendera merah. Jadi mungkin ada hijau, kuning, yang merah itu yang benar-benar harus diperhatikan, warning sign-nya. Jadi itu kelainannya adalah di bagian otak. Jadi ini kelainannya di komputernya nih, di otak komputer, di prosesornya. Paling sering itu gejalanya, selain tadi pusing berputar yang khas ya dok ya. Satu, biasanya ada defisit atau dalam bahasa awamnya ada kelainan saraf.
Jadi seperti kita tahu di otak itu kan ada banyak sekali mengatur fungsi-fungsi saraf, bukan cuma mendengar saja. Jadi mungkin selain ada pusing berputar, kemudian pasiennya paling sering ada mungkin mengeluh kelemahan separuh tubuh, mungkin sisi kiri atau sisi kanan. Kemudian juga ada kesemutan, kesemutannya juga sama separuh tubuh. Dan biasanya gejala-gejala tersebut, kenapa saya bilang warning ya, sering tidak terlalu menonjol. Satu, pusingnya nggak keras kok dok, bapak ibu saya masih bisa dia bangun, nggak mual muntah juga, masih bisa aktivitas jalan. Cuma jalannya loh dok, kok mereng kiri atau kanan gitu. Dan ini juga dok, kadang-kadang ibu saya dia bilang katanya pipinya tebel, tangannya juga kesemutan, nggak rasa. Dan ini kok tiba-tiba tangannya nggak bisa ngangkat, kakinya nyeret. Nah itu warning sign-nya. Asalkan gangguan itu tidak hanya pusing berputar, apalagi pada usia tua ya, pada usia tua mungkin dokter Agung itu yang harus kita waspada. Terus juga pasiennya mungkin punya riwayat seperti tensi tinggi, terus ada kencing manis, terus mohon maaf mungkin pernah kena serangan stroke sebelumnya, ada kelainan jantung sebelumnya, itu yang harus kita waspadai. Karena jangan, ya mudah-mudahan tidak ya, jangan sampai gejala pusing berputar yang ringan itu membuat kita abai kalau ternyata itu adalah gejala awal dari suatu serangan stroke yang mengarah ke penyumbatan pembuluh darah yang mensuplai, memberi makan untuk inti saraf 8 yang ada di batang otak atau di otak kecil. Seperti itu dokter Agung. Nah, berarti untuk menegakkan diagnosis vertigo ini apakah butuh pemeriksaan khusus dok? Misalnya apakah butuh pemeriksaan canggih CT scan atau Iya. seperti itu dok? Jadi memang ya kita tahapannya mungkin setelah kita anamnesis, tadi gejalanya sekian banyak, panjang kali lebar kali tinggi itu, kemudian juga kita lihat, kita akan lakukan pemeriksaan khusus. Jadi mungkin di bagian saraf itu ada pemeriksaan untuk mengetahui fungsi nervus vestibularisnya. Jadi itu ada misalnya namanya untuk tes Romberg segala macam, Dick Halpik, Hins atau pemeriksaan yang lain. Nanti setelah dilakukan pemeriksaan khusus di bagian saraf, nanti akan diketahui apakah ini mengarah ke suatu vertigo yang sifatnya lokasinya di tepi yang ada di telinga, atau vertigo yang lokasi kelainannya di otaknya. Nah, khusus untuk diagnosis pasti keluhan yang mengarah ke lokasi di otak, baik otak kecil ataupun di batang otak, ini yang nanti kita perlu untuk MRI atau CT scan. Tentunya nanti akan disesuaikan dengan ketersediaan pemeriksaan canggih di rumah sakit yang pasiennya kunjungi. Seperti itu dokter. Tentunya nanti, terus nanti dari CT scan kelihatannya apa dok? Gambarannya seperti apa? Nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh dokter-dokter saraf yang menangani keluhan teman-teman sekalian. Jadi nanti ya mungkin gambarannya lebih ke bisa penyumbatan pembuluh darah, atau misalnya bisa jadi suatu pecah pembuluh darah. Intinya adalah gambaran-gambaran dari hasil penunjang di CT scan atau di MRI itu akan sesuai dengan lokasi dan gejala yang pasiennya keluhkan. Seperti itu dokter. Bener dok ya. Kemudian nah setelah kita menegakkan diagnosis tadi, untuk tata laksana dok, sebenarnya terapi apa yang bisa diberikan pada pasien-pasien dengan vertigo ini? Kalau terapi ini mungkin balik lagi ya, tergantung ke penyebabnya dan juga tergantung jenisnya. Jadi kalau terapi kan mungkin secara garis besar satu bisa terapi obat-obatan medis dalam hal ini yang mungkin akan diresepkan oleh dokter spesialis sarafnya. Jadi terapi obat-obatan tersebut fungsinya adalah satu, untuk mengobati penyebabnya. Jadi misalkan ada pasien dengan vertigo bagian tepi atau vertigo perifer. Ini penyebabnya mungkin karena ada penimbunan ion garam, kalsium mungkin yang ada di rumah siput. Jadi mungkin teman-teman masih ingat pelajaran untuk biologi dasar bahwa di rumah siput itu kan bentuknya sangat kompleks. Jadi seperti spiral, di mana untuk timbunan ion kalsium itu amat sangat rawan sekali untuk menyumbat. Jadi kalau misalnya ada sumbatan di dalam rumah siput,
otomatis kerja organ keseimbangannya akan terganggu. Jadi nanti akan ada obat-obatan yang membantu untuk membantu pengaturan kembali dari ion kalsium yang ada di rumah sikput itu, istilahnya kalsium entry blocker. Kemudian kedua, obat-obatan untuk mengurangi keluhan dari pusing berputarnya atau disebut dengan vestibulosupresan, dokter. Nanti ada jenis obatnya seperti itu, dan yang selanjutnya bisa juga dengan diberikan obat-obatan apabila pasiennya itu ternyata ada riwayat tensi. Ya tentunya disesuaikan ya. Jadi kalau misalnya ada tensi, diberikan antihipertensi, ada kencing manis, diberikan obat gula, dan faktor-faktor penyebab lainnya. Itu kenapa memang harus penting kita tanyakan ke pasien ada atau tidaknya riwayat penyakit-penyakit kronis. Iya, itu memang harus digali lebih detail lagi untuk penyakitnya. Setelah diberikan obat-obatan medis, tentunya juga akan ada terapi rehabilitatif, dokter. Karena bagian keseimbangan itu dia memerlukan waktu adaptasi. Jadi apabila hanya mengandalkan obat-obatan katakan pil mungkin yang tadi saya sebutkan sekilas, tapi tidak dilatih organ keseimbangannya yang ada di telinga, di mata, dan juga di sendi tubuh, itu akan sangat besar kemungkinannya untuk berulang. Jadi jangan kaget penderita vertigo, aduh dok, saya vertigo nih, terus berulang, pusing, muter-muter, hampir tiap bulan seperti itu. Nah, itu harus kita garis bawahi. Ibu, bapak vertigonya sejak kapan? Gejalanya apa saja? Pemicunya apa saja? Jadi nanti kita listing penyebabnya apa, dan jangan lupa harus kita ajarkan beberapa gerakan-gerakan yang sifatnya membantu proses adaptasi tersebut. Jadi kasarnya mungkin seperti senam vertigo ya, dokter Agung ya. Jadi mungkin ada beberapa gerakan-gerakan sederhana. Mungkin nanti dari dokter sarafnya akan memberikan contoh, bisa dengan saat dipraktek atau kemudian anjuran untuk tetap dilakukan senam vertigo itu di rumah. Sebenarnya simpel sih, cuman duduk, kemudian miring kiri, duduk lagi, miring kanan, dan itu akan ada sekuensnya, ada rangkaiannya, dilakukan berapa sesi, berapa detik, setiap berapa lama. Nah, itu nanti akan mungkin dijelaskan dari dokter sarafnya lebih detail lagi. Tapi intinya harus dikerjakan. Harus kombinasi dengan obat medis, terapi rehabilitatif. Dan jangan lupa ada diet makanan khususnya juga sih, dok. Bener. Iya. Berarti vertigo ini bisa kumat-kumatan ya, dok ya? Iya, benar sekali, dokter. Jadi bisa kumat-kumatan. Jadi memang si keluhan vertigo ini sangat-sangat tidak berbahaya. Sebenarnya tidak berbahaya, tapi sangat merugikan kualitas hidup pasien. Aduh dok, saya nggak bisa kerja nih. Kenapa gitu? Iya, habisnya tiap minggu saya vertigo. Akan sangat mengganggu aktivitas pasien kan. Kalau misalnya setiap minggu dia vertigo sebulan, ya gimana dia kerja. Jadi mungkin memang sebagai dokter spesialis saraf, mungkin kita harus mampu mengenali penyebab vertigo pasien itu apa sendiri, dan juga kita harus bisa memberikan edukasi ke pasien. Terutama untuk terapi rehabilitasinya ini sih, dokter, selain dari terapi obat-obatannya tadi sempat saya singgung sekilas. Kalau misalnya nih dok, pasien mengalami serangan vertigo di rumah misalnya, Iya. tapi dia belum sempat untuk ketemu dokter spesialis saraf untuk diskusi, apakah ada obat yang bisa dibeli oleh dia di over the counter, jadi beli sendiri seperti itu. Terus kira-kira apa yang bisa pasien lakukan untuk tata laksana awal ketika dia baru terkena serangan? Apakah ada yang bisa posisi tertentu atau apa yang membantu dia agar tidak tambah keras serangan vertigonya, dok? Biasanya sih untuk pasien yang pertama kali mengalami serangan vertigo itu pasti panik. Satu, mereka pasti panik karena benar-benar sensasinya amat sangat tidak nyaman. Terus kedua juga kadang disertai gejala mual muntah yang hebat. Saran saya mungkin kalau misalnya teman-teman atau keluarga mengalami gejala pusing berputar mendadak yang hebat, disertai dengan mual muntah di mana saja dan kapan saja, terutama saya khawatirkan sih mungkin kalau gejalanya muncul pada saat aktivitas ya dok, misalnya lagi berkendara, itu lebih baik mungkin menepi. Jadi menepi di pinggir jalan, kemudian berusaha untuk rileks, dan usahakan untuk posisi kepala itu dan leher adalah tiduran. Jadi jangan terlalu digerakkan atau malah digoncang-goncangkan, itu malah makin membuat dia tidak nyaman. Jadi lebih baik berhenti berkendara, tenang, rileks, mungkin bisa minum air putih,
tiduran, posisi berbaring. Paling bagus sih mungkin benar-benar berbaring terlentang ya. Kemudian kalau misalnya mau beranjak, misalnya mau bangun, duduk, harus pelan-pelan. Jadi step by step, mungkin bisa dengan 15 derajat dulu, 30 derajat dulu. Dan memang harus hindari untuk gerakan kepala, leher yang sifatnya tiba-tiba menyentak seperti itu. Jadi jangan langsung, aduh udah mendingan nih, buka mata, udah gak pusing. Bangun langsung, wah jangan, nanti kumat lagi. Pada saat kumat itu biasanya benar-benar tidak nyaman banget dan kadang-kadang bisa langsung muntah, seperti itu sih. Untuk obat-obatan yang bisa diberi bebas di apotek-apotek itu memang sih ada beberapa, karena memang bukan termasuk obat keras. Mungkin ada beberapa jenisnya, tetapi penggunaannya tentunya tidak saya sarankan apabila tidak dikonsultasikan dengan dokter saraf. Tetap harus diperiksakan dulu baru diberi obat tersebut. Karena satu, ya kalau benar gejalanya vertigo, kalau enggak kasihan kan pasiennya dokter Agung ya. Iya benar. Jangan sampai ternyata vertigonya karena kurang tidur dok, bergadang 3 hari 3 malam, atau kurang makan. Kenapa vertigo pak? Saya nggak makan dok dari kemarin. Nah itu kan tentu saja Pantas tidak pusing. berkorelasi. Ternyata karena gangguan-gangguan yang lain, bukan murni karena kelainan di saraf tepi bagian telinga, maksud saya bagian keseimbangan itu. Jadi tidak kita sarankan untuk membeli obat secara bebas, karena memang harus diagnosisnya pasti dulu. Dan kedua, memang obat-obat tertentu itu ada efek sampingnya dokter. Satu, apabila diberikan dengan dosis yang tidak tepat, tentunya tidak akan memperbaiki gejala. Kedua, penggunaan jangka panjang akan membuat sensor keseimbangan kita, tanda kutip, menjadi manja. Ya manja karena dia sudah keluhannya membaik, tapi kita lupa untuk terapi, adaptasi, rehabilitasi. Jadi ya akan berulang terus. Itu kenapa sebagian besar pasien-pasien yang vertigo merasa lalai, saya udah biasa nih, cocoknya obat A, saya beli aja sendiri. Jangan, karena nanti akan semakin berulang sering. Mungkin awalnya sebulan sekali, sebulan 2 kali, dan selanjutnya. Jadi menurut saya sih pasiennya sendiri yang rugi dokter. Iya, benar. Seperti itu. Jadi memang sebaiknya jangan asal minum obat ya. Kita harus diskusikan dulu dengan dokter spesialis saraf kita, atau boleh dokter umum kalau misalnya terdekat yang ada. Kalau bisa sih ke dokter spesialis saraf agar lebih lanjut untuk tahu dulu sebenarnya obat apa sih yang cocok untuk kita, dan asal minum obat malah membahayakan diri kita ke depannya. Seperti itu dok ya. Iya benar sekali dokter Agung. Nah kalau misalnya makanan dok atau aktivitas tertentu, apakah ada pantangan untuk pasien-pasien yang vertigonya sering kumat-kumat seperti ini? Memang kalau untuk makanan jenis tertentu, terutama untuk tipe vertigo yang perifer, itu dikatakan berkaitan dengan konsumsi yang tinggi garam. Jadi memang akan dibatasi diet khususnya itu adalah jangan yang tinggi garam. Jadi hanya 1,5 sampai 2 gram per harinya. Seperti itu juga akan disarankan untuk dietnya justru yang tinggi kalium, tinggi protein, seperti itu, banyak konsumsi minum air putih. Mungkin bisa juga hindari minum-minuman yang sifatnya mengganggu kinerja organ keseimbangan, seperti misalnya alkohol, kopi, seperti itu. Dan juga mungkin disesuaikan dokter. Jadi kalau misalnya pasiennya ada kolesterol tinggi, yang mungkin ya harus dikurangi konsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak kolesterol, tinggi lemak, mungkin santan seperti itu. Atau misalnya pasiennya punya kencing manis, konsumsi garamnya juga gulanya mungkin harus dibatasi seperti itu. Kalau untuk anjuran gerakan-gerakan tertentu, mungkin tadi sudah sempat saya singgung sekilas, adalah gerakan yang melibatkan kepala, leher ini jangan terlalu mendadak. Intinya jangan terlalu mendadak aja. Karena ini kan kembali lagi ya dok, ini keluhannya sifatnya sangat subjektif. Mungkin saya sebagai dokter bisa menyarankan harus begini, harus begitu, tapi kadang-kadang pasiennya sendiri yang merasakan. Jadi simpelnya adalah Bapak Ibu, nanti Bapak sendiri yang tahu seberapa nyaman gerakan kepala yang tidak menimbulkan atau tidak buat kumat. Kalau misalnya geraknya bertahap, kelipatan 15 derajat, 15, 30, 45 dan seterusnya, silakan. Duh dok, 15 derajat ketinggian, nggak bisa, udah langsung muntah, mual. Ya udah pelan-pelan, 10 derajat pelan-pelan. Kadang sih memang tidak bisa digeneralisir ya dok, memang harus sangat-sangat
dilihat kembali kondisi pasiennya seperti apa. Harus subjektif, harus benar-benar melihat kondisi pasien kita untuk edukasi ke bagaimana gerakan kepalanya. Dan memang sih sebagian besar keluhan vertigo ini justru munculnya di pagi hari lebih sering dokter. Karena kan mungkin karena faktor sudah lama tiduran dokter, terus tiba-tiba langsung bangun. Nah itu berbahaya karena terkadang dia akan bisa menimbulkan tensinya ngedrop mendadak. Jadi kadang-kadang selain pusing berputar yang hebat, kok kayaknya gelap ya dok ya, sempat kayak mau gelap seluruh mata. Nah itu sebenarnya harus diwaspadai. Nanti mungkin saya sarankan ke teman-teman atau keluarga yang mengalami keluhan sering kumat-kumatan, pusing berputarnya, terutama di pagi hari, terus juga sering gelap pandangannya sekilas, atau bahkan mungkin ada sering nyeri kepala hebat. Benar-benar ada nyeri kepala dok, apalagi nyeri kepalanya kumat di pagi hari, terus muntah-muntah. Nah itu mungkin bisa diperiksakan segera ke dokter saraf, karena takutnya mungkin ada sesuatu serius di dalam organ pengatur keseimbangan yang letaknya di sentral, di otak, biar nanti kita bisa telusuri lebih lanjut. Seperti itu sih dokter. Wah, banyak banget ya teman-teman info yang sudah kita dapatkan di kali ini, di diskusi kali ini. Semua sudah kita kupas tentang vertigo ini, tentang pusing berputar ini. Mulai dari definisi vertigo itu sendiri, pusing berputar seperti apa, dan bahkan penyebabnya sangat banyak, yang tentunya kita harus benar-benar tahu dulu. Iya. Dan itu penyebabnya itu dari perifer, dari pinggir antara telinga, mata, atau tubuh, atau dari otak itu sendiri. Dan semua harus digali lebih lanjut dari pemeriksaan wawancara, pemeriksaan fisik dengan dokter, dan juga jika diperlukan mungkin membutuhkan suatu pemeriksaan canggih seperti MRI dan CT scan. Dan untuk terapi memang kita harus hati-hati ya dok. Iya, benar dokter. Harus benar-benar cari tahu dulu penyebabnya apa. Kemudian harus cari tahu lagi apakah ada kebiasaan-kebiasaan pasien yang menyebabkan dia sering kumat-kumatan. Sehingga ada baiknya teman-teman di sini tidak hanya mengobati diri sendiri, misalnya coba-coba sendiri, tapi harus disesuaikan dengan dokter spesialis saraf terdekat agar tata laksananya tepat dan kedepannya kualitas hidup kita menjadi lebih baik lagi. Iya. Nah, saya rasa sudah rasa rangkum sedikit ya dok ya. Iya, nggak apa-apa dok, silakan. Ada tambahan lagi dok kira-kira yang kurang dok? Saya rasa sih cukup, cuma memang mungkin era pandemi seperti ini dok, memang beberapa teman dan juga keluarganya, aduh saya takut ke dokter, takut mungkin kena infeksi virus, karena mungkin ada kekhawatiran. Tapi intinya semua keputusan yang kita ambil itu ada untung ruginya. Sebaiknya bagi keluarga atau teman-teman yang mengalami keluhan pusing berputar, bisa nanti secara bijaksana dan lebih bertanggung jawab memutuskan. Kalau memang keluhannya sudah sangat mengganggu, mungkin segera harus langsung ke rumah sakit. Jangan menunggu, karena kita kan tidak tahu secara pasti penyebab vertigo ini apa. Karena sekali lagi, vertigo ini bukan penyakit, hanya gejala dari suatu penyakit. Jadi ibarat kata ini adalah kecilnya, yang besarnya kita nggak tahu. Jangan sampai nanti terlambat penanganan, kondisi sudah semakin parah, kritis, hanya karena pasien tidak dibawa segera ke rumah sakit. Dengan alasan ya mungkin karena wabah seperti ini. Sebenarnya sih mungkin tetap ya kita bisa menerapkan perlindungan diri mungkin dengan pakai masker seperti saat ini, kemudian tetap juga melakukan protokol kesehatan. Jadi menurut saya tindakan-tindakan preventif seperti itu sudah cukup untuk melindungi diri kita dan keluarga. Jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan dan juga takut ke rumah sakit padahal pasiennya perlu. Itu saja mungkin pesan saya dokter. Ya, benar sekali. Sambil mengingatkan juga dok ya ke teman-teman yang lain, penting sekali kita menerapkan protokol kesehatan di zaman pandemi ini. Harus menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, hindari keramaian, dan juga ingat mencuci tangan selalu. Sip, ya, benar dok. Setelah itu tetap berobatlah yang ke tempat yang benar seperti itu. Iya, benar. Sampai terlambat. Sampai terlambat. Oke, saya rasa diskusi kali ini sudah lengkap dok ya, sudah menarik sekali, dan kami harapkan diskusi kali ini bisa memberikan informasi yang baik dan tepat untuk teman-teman semua, dan tentunya bermanfaat agar kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan sekian saja mungkin saya tutup diskusi kali ini. Salam sehat selalu dan sampai jumpa di Sanur berikutnya. Ya, terima kasih dokter, sama-sama. Terima kasih Dr. Setiani.